Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian jumlah. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang jumlah mufidah atau jumlah yang sempurna, maka sekarang kita akan mempelajari tentang bagian-bagian jumlah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Kalimat itu ada tiga, ada isim, fiil, dan huruf. Dalam hal ini saya akan memberikan ada 4 contoh, yaitu yang pertama rokiba Ibrahimul Hisan, yasudul falahul qamha, sami'tu nasihah, tajris safina alal ma. Rokiba Ibrahimu artinya adalah Ibrahim menaiki al-hisan, kuda. Jadi Ibrahim menaik kuda. Di dalam kalimat itu ada nama orang Ibrahim, kemudian menaiki ada kata kerja, kuda itu nama binatang. Kemudian contoh yang kedua ada yahsudul falahul qamha, yaitu artinya adalah petani mengetam gandum. Petani adalah profesi manusia. Kemudian mengetam, yahsudu itu adalah kata kerja, kemudian qamha, gandum itu adalah nama-nama buahan. Kemudian yang ketiga samitun nasihah. Samitun nasihah artinya saya mendengarkan nasihat. Saya mendengarkan nasihat. Saya mendengarkan itu adalah kata kerja, kemudian nasihat adalah nama lain. Ya, itu adalah sebuah nama atau sebuah isim. Kemudian yang contoh yang keempat adalah tajris safina alal ma. Tajris safina artinya adalah perahu berlayar di atas air. Maka dari 4 contoh di sini kita akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa sebuah kesimpulan dalam kalimat-kalimat ini ada beberapa kalimat. Rokiba itu adalah fi'il, adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab itu namanya fi'il. Rokiba itu fi'il atau kata kerja. Artinya apa? Menaiki. Berarti ini kita sebut kata kerja atau fi'il. Kemudian Ibrahim adalah nama orang. Nama orang berarti ini adalah dalam kalimah bahasa Arab disebut dengan kalimah isim. Al-hisan itu adalah kuda, nama daripada binatang. Itu juga isim. Yang contoh kedua yahsudu itu adalah mengetam. Mengetam itu kata kerja, berarti yahsudu adalah fi'il. Al-falah itu petani. Petani adalah sebuah pekerjaan manusia, maka ini adalah sebuah nama pekerjaan tersebut isim. Kemudian al-qamha ini adalah nama buah apa? Qamha itu gandum, nama buah-buahan kita sebut isim. Dari 2 contoh ini baru kita menemukan 2 kalimah yaitu fi'il dan isim. Kemudian sami'tu nasihah. Sami itu artinya saya mendengarkan. Mendengarkan itu adalah kata kerja, maka disebut dengan fi'il. Ya. An-nasihah adalah sebuah nama, sebuah istilah nama, maka disebut dengan isim. Contoh 3 contoh ini kita masih baru menemukan 2 kalimah, ada isim dan ada fi'il dari 3 contoh ini. Contoh yang keempat, tajris safina alal ma. Safina artinya perahu, perahu berlayar di atas air. Kalau tajri itu adalah kata kerja berarti fi'il. Fi'il. As-safina nama sebuah benda berarti isim. Ala berarti di atas. Ini adalah kata keterangan atau kata bantu dalam bahasa Indonesia
yang tidak bisa berdiri sendiri. Ketika dia disebut di atas, maka harus ada kalimat lain. Nah, di atas ini bukan disebut fi'il, juga bukan disebut isim. Namanya harfun atau huruf. Alma adalah nama sebuah benda. Dari 4 contoh di sini, kita bisa mengetahui bahwa kalimah itu ada 3, yaitu pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Ya, baik. Dari itulah kita mengetahui bahwa ada 3 kalimat. Saya akan bacakan kaidah dalam kaidah tentang kalimat tadi. Saya bacakan. Al-kalimatu salah satu anwa'in, ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimah itu ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Fal ismu kullu lafdin. Maka kalimah isim adalah kullu lafdin, setiap lafaz yusamma. Yusamma yang digunakan untuk menamai insanun manusia atau orang, au hayawanun atau binatang, au nabatun atau tumbuh-tumbuhan, au jamadun atau barang-barang. Jadi benda, barang-barang atau benda, au jamadun au ayu syai'in akhar atau apa-apa yang selain dari yang demikian itu, maka disebut dengan kalimah isim. Jadi arti isim itu adalah kalimah sebuah nama. Kemudian ada wal fi'lu kullu lafdin, dan fi'il adalah setiap lafaz yadullu ala husulin, yang menunjukkan kepada terjadinya ala husuli amalin, pada terjadinya pekerjaan. Fi zamanin khas, pada waktu-waktu tertentu. Jadi pekerjaan itu, kata kerja itu adalah kata kerja yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Ada yang telah dilakukan, ada yang sedang dilakukan, dan ada yang akan dilakukan. Itu nanti kita akan bahas tentang fi'il. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kemudian wal harfu kullu lafdin. Wal harfu dan huruf adalah kullu lafdin, setiap lafaz la yadharu ma'nahu, yang tidak mempunyai makna yang sempurna. La yadharu ma'nahu kamilan, yang tidak mempunyai makna yang sempurna, illa ma'a ghairihi, kecuali harus bersama dengan lafaz yang lain. Itu namanya huruf. Tadi kita kasih contoh adalah, tadi adalah tajri safina alal ma, perahu berlayar di atas air. Atau kita kasih contoh yang lebih simpel lagi, yaitu adalah al-kitabu alal maktab. Al-kitabu, kitab itu di atas meja. Kitab itu di atas meja. Ala itu adalah huruf. Huruf ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada kalimat maktab. Ya, contoh misalnya al-kitabu ala, kitab itu di atas, maka itu tidak sempurna. Maka sempurnanya ala berarti dia harus disandingkan dengan kalimat lain. Itu contohnya alal maktab, di atas meja. Begitulah tentang huruf. Itu adalah kita kembali lagi kepada kesimpulannya, yaitu bahwa kalimat itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Dan fi'il, dan huruf. Isim itu nama, fi'il itu pekerjaan, huruf adalah kalimah yang tidak bisa berdiri sendiri. Demikianlah pelajaran kali ini tentang kalimat. Nanti kita akan lanjutkan lagi, mungkin kita akan lanjutkan tentang isim, fi'il, dan huruf dan yang akan mendatang. Demikianlah pelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.